外国人材の育成確保を目的とした入管難民法など関連法の改正案が参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しました。Minasan konnichiwa, Pau des. Oke guys, sekarang gue lagi bikin video di luar lagi ya, karena memang musim panas ini sangat menyenangkan sekali bikin video di luar. Cuma masalahnya sekarang anginnya lagi kencang ya, dan gue lupa bawa mikrofon, jadi gue pakai HP ini sebagai pengganti mikrofon ya. Dan sekarang di depan gue itu ada banyak sekali anak sekolah, kayaknya anak SD sih, mungkin mereka lagi aktivitas di luar, dan itu sangat bersih sekali, teman-teman bisa lihatnya di sini. Nah, di depan teman-teman itu di ujung itu ada banyak anak SD yang mereka lari-lari itu. Tapi mereka sangat berisik sekali. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan aja suara gue itu kedengaran ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa Ikusei Shuro ya, seperti yang teman-teman request di kolom komentar atau teman-teman yang bertanya di WA tentang program Ikusei Shuro ini. Nah, jadi sebelumnya gue mau minta maaf dulu ya kepada teman-teman yang udah request ya, karena gue baru bisa ngebahasnya sekarang karena ya ada beberapa hal yang harus gue kerjakan belakangan ini, jadi memang kurang update, kurang banyak aktivitas yang harus gue kerjakan, baik itu tentang pekerjaan atau hal yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan ya tentang Ikusei Shuro itu ya, apa sih itu visa Ikusei Shuro, kenapa ada visa Ikusei Shuro, dan bagaimana sih prosesnya dan kapan sih visa ini akan diberlakukan ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ya tentang visa Ikusei Shuro ini lebih jauh ya, kita tentunya harus tahu dulu dong apa sih itu visa Ikusei Shuro. Nah, visa Ikusei Shuro ini adalah visa yang diciptakan oleh pemerintah Jepang untuk menggantikan program magang ya. Jadi di video sebelumnya, mungkin teman-teman yang udah lihat video gue sebelumnya itu gue pernah bilang ya, kalau program magang itu akan dihapuskan dan akan digantikan dengan program Ikusei Shuro. Shuro ya, Ikusei Shuro. Nah, dan untuk sekedar informasi ya buat teman-teman yang belum tahu ya, program magang ini sudah berjalan sejak tahun 1993 ya, dan udah berjalan hampir 30 tahun ya, dengan masa tinggal di Jepang itu bisa sampai 5 tahun ya untuk program magang. Nah, lalu kenapa sih untuk program magang ini dihapuskan dan diganti ke program Ikusei Shuro? Nah, alasannya sangat simpel sekali ya, karena di program magang itu sangat banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, baik itu pelanggaran tentang banyaknya kekerasan di perusahaan, atau gaji yang tidak dibayarkan dengan semestinya, atau jam kerja yang terlalu berlebihan, seperti itu ya. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang baru disadari pemerintahan Jepang setelah 30 tahun program ini berjalan. Luar biasa, 30 tahun ya. Dan mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi menggunakan visa magang atau dulu pernah magang di Jepang, pasti tahu kan betapa kurang bagusnya program ini. Banyaknya pelanggaran yang terjadi. Kadang kita tahu ya magang itu gajinya kecil sekali seperti itu. Kadang zanggyo nggak dibayarkan, belum lagi kekerasan fisik yang kita dapatkan seperti itu ya. Karena pemerintah Jepang itu sudah sadar setelah 30 tahun program ini berjalan, maka mereka menciptakan program baru yang namanya Ikusei Shuro untuk menjaga hak asasi manusia agar orang-orang asing yang datang ke Jepang itu jadi lebih terlindungi secara hak asasi manusia. Jadi nanti hak-hak mereka akan lebih dijaga, seperti itu katanya ya. Jadi apakah ini cuma sekedar ganti sampul doang agar terlihat bagus atau gimana, kita belum tahu. Tetapi di sini ada beberapa perubahan yang sangat bisa dilihat ya antara magang dan visa Ikusei Shuro ini. Nah, di sini gue akan coba jelaskan ya apa sih perbedaannya tentang magang dan Ikusei Shuro ini. Yang paling mendasar, yang paling jelas itu adalah satu ya, untuk masa magang itu maksimal bisa sampai 5 tahun dengan visa Ginshusei Ichigo, Nigo sampai Sango ya, sampai 5 tahun. Kalau Ichigo kan 1 tahun, nanti Nigo bertambah 2 tahun, Sango nanti bisa sampai 5 tahun seperti itu. Nah, sedangkan untuk Ikusei Shuro itu masanya itu cuma 3 tahun ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah yang paling sangat jelas itu adalah di magang kita itu nggak bisa pindah kerja. Jadi teman-teman kalau sekiranya kerja di Jepang dengan visa magang selama 3 tahun atau 5 tahun, teman-teman akan tetap stay di perusahaan tersebut sampai teman-teman selesai program magang, seperti itu ya. Nah, tetapi tidak dengan visa Ikusei Shuro. Untuk visa Ikusei Shuro, teman-teman itu bisa pindah tempat kerja ya, kalau sekiranya nanti teman-teman itu merasa perusahaan teman-teman
kurang bagus, teman-teman nggak nyaman di sana, banyak pelanggaran di sana, seperti itu ya. Jadi itu memungkinkan teman-teman untuk pindah kerja seperti itu. Nah, tetapi di sini ya, kalau untuk pindah pekerjaan itu ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi. Nah, salah satunya adalah ketika teman-teman nanti nih setelah program Ikusei Shuro ini berjalan, apa sih syarat teman-teman agar bisa pindah perusahaan? Yaitu adalah setidaknya teman-teman itu harus bekerja 1-2 tahun di perusahaan pertama teman-teman. Setelah itu baru teman-teman bisa mengajukan pindah ke tempat perusahaan lain seperti itu ya. Nah, itu adalah perbedaan yang paling mendasar. Nah, terus selanjutnya adalah untuk magang itu kan nggak ada tuh persyaratan bahasa yang harus dipenuhi. Jadi teman-teman kalau sekiranya udah mengerti basic bahasa Jepang, udah bisa ngomong sedikit-sedikit, itu teman-teman udah bisa pergi ke Jepang dengan visa magang. Tetapi untuk visa Ikusei Shuro ini teman-teman seenggaknya ya teman-teman itu harus memiliki kemampuan bahasa minimal N5 gitu ya. Atau seenggaknya mendekati N4 lah seperti itu untuk visa Ikusei Shuro. Dan kalau untuk bidangnya sendiri itu kalau magang ya itu bidangnya banyak sekali ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk visa Ikusei Shuro itu bidangnya itu mirip dengan bidang Tokutegi no gitu. Jadi subbagiannya aja nanti yang banyak gitu. Jadi kalau TG kan sekarang ada 12 bidang tambah 4 ya. 12 bidang tambah 4. Nanti Ikusei Shuro juga seperti itu. Bidangnya ada 12 tambah 4 seperti itu. Nah, itu yang membedakan secara garis besar ya, yang membedakan magang dengan Ikusei Shuro. Nah, terus kan kalau misalnya program Ikusei Shuro ini sudah disahkan di tahun 2024 ini, kapan sih program itu akan dijalankan atau kapan sih program itu mulai diberlakukan seperti itu ya. Nah, dari informasi yang gue dapatkan ya, untuk program Ikusei Shuro ini baru akan dijalankan itu pada tahun 2027 ya. Dan dengan masa transisi selama 3 tahun sampai tahun 2030 seperti itu. Jadi masa transisinya 3 tahun. Nah, jadi untuk sampai sekarang sampai tahun 2026 itu program magangnya akan masih tetap berjalan ya. Kemungkinan nih, ini kemungkinan ya buat teman-teman yang mungkin datang magangnya itu tahun 2000 berapa ya, tahun 2025 2026 itu kemungkinan nanti kemungkinan ya nanti akan diubah ke visa Ikusei Shuro, atau kemungkinan juga teman-teman akan dibiarkan menyelesaikan program magang teman-teman seperti itu ya. Nanti setelah itu teman-teman baru bisa milih apakah teman-teman setelah magang mau pulang atau teman-teman lanjut ke Tokutegi no seperti itu ya. Nah, untuk Ikusei Shuro pun seperti itu. Ketika sekiranya teman-teman sudah menyelesaikan program Ikusei Shuro ini, teman-teman juga nanti bisa lanjut ke program Tokutegi no seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gue yang banyak perubahannya itu adalah di bagian bisa pindah kerjanya ini ya. Dan juga ya dari informasi yang gue baca itu pemerintah Jepang juga berusaha ya untuk membuat program ini jadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Misalnya seperti ini. Kalau untuk magang kita kan tahu tuh magang ini biayanya mahal seperti itu. Kalau di Indonesia itu ada sekitar 40-80 juta kan untuk biaya magang aja. Kalau di luar negeri seperti di Vietnam itu ada sampai 100 juta untuk magang aja. Jadi pemerintah Jepang itu berencana untuk meminta perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan program Ikusei Shuro ini untuk membantu orang asing dalam proses pembayaran biaya keberangkatan ke Jepang ini seperti itu. Jadi ini pemerintah Jepang, keinginan dan permintaan pemerintah Jepang aja ya. Nanti masalah eksekusinya kita belum tahu seperti itu. Oh iya, untuk masalah pindah kerja ini, kalau sekiranya nanti teman-teman datang ke Jepang dengan menggunakan visa Ikusei Shuro, terus ternyata teman-teman ingin pindah kerja, nanti teman-teman itu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari organisasi pendukung ya, dan juga dari tim Hello World itu untuk membantu teman-teman dalam proses pindah kerja. Jadi nanti perusahaan swasta itu nggak akan ikut campur. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan swasta seperti itu ya. Jadi nanti saat teman-teman transfer saat menggunakan visa Ikusei Shuro, nanti mungkin ada kumiai atau TSK atau pemerintahan Jepang yang ikut membantu teman-teman dalam proses transfer tersebut seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya secara garis besar tentang visa Ikusei Shuro ini ya. Memang sebenarnya nggak jauh-jauh beda amat. Kalau gue sih mikirnya ganti sampul lah seperti itu. Yang namanya pelanggaran mah di mana-mana ada seperti itu kan. Nggak di magang, nggak di Tokutegi no, nggak di engineer, sama aja pelanggaran itu ada. Cuma ya yang membedakannya itu kalau kita di Tokutegi no, kalau misalnya nggak suka ya kita tinggal pindahkan ke perusahaan lain. Kalau magang kan kalau kita nggak suka kita nggak bisa pindah, kita harus tetap stay seperti itu. Maka dari itu digantilah program magang ini ke Ikusei Shuro seperti itu ya.
Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman tentang perubahan visa magang ke Ikusei Shuro ini ya. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.